Sobat Muslim yang dirahmati Allah, ada banyak sekali faidah zakat, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat. Yang pertama adalah bahwa zakat itu merupakan bukti kesempurnaan keislaman seorang hamba, karena zakat adalah salah satu rukun Islam. Jika seorang muslim melaksanakannya, maka sempurnalah keislamannya. Tidak diragukan bahwa ini merupakan tujuan yang mulia untuk setiap muslim. Setiap muslim yang mampu akan berusaha untuk menyempurnakan agamanya. Faidah yang kedua, bahwa zakat adalah bukti kejujuran keimanan pelakunya, karena harta merupakan kepemilikan yang paling dicintai oleh setiap jiwa. Orang yang mencintai harta tidak akan memberikannya kecuali untuk mendapatkan kecintaan yang sepadan dengannya atau yang lebih besar. Karena itulah zakat itu dinamakan dengan sedekah, karena ia menunjukkan kejujuran pemiliknya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidah yang ketiga, zakat membersihkan perilaku-perilaku kotor dari para muzaki, sehingga menghindarkannya dari golongan orang-orang yang bakhil dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang dermawan. Karena jika dia membiasakan dirinya untuk memberi, baik memberikan ilmu, harta atau kedudukan, maka jadilah sikap memberi itu menjadi ciri khas dan tabiatnya, sehingga ia menjadi merasa tidak nyaman jika pada suatu hari belum memberikan apa yang biasanya dia berikan. Kemudian faidah yang keempat, zakat akan melapangkan hati. Jika seorang sudah memberikan sesuatu, terlebih lagi harta, maka dia akan menemukan kelapangan dalam dirinya. Bukti ini sudah teruji, tetapi dengan syarat pemberiannya atas dasar kedermawanan dan kerelaan hati, bukan memberi sedangkan hatinya masih mengikuti pemberiannya. Kemudian faidah yang kelima, zakat menjadikan seorang termasuk golongan orang-orang yang sempurna keimanannya. Hal ini sebagaimana hadis dari riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana kamu senang jika kamu diberi harta yang dapat menutupi kebutuhannya, maka kamu juga senang untuk memberi kepada saudaramu. Dengan demikian, kamu akan menjadi orang yang sempurna keimanannya. Kemudian faidah selanjutnya adalah zakat akan menjadikan masyarakat muslim seolah-olah menjadi satu keluarga. Orang yang mampu memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu, dan orang kaya akan memberikan kepada orang miskin, sehingga seseorang merasakan bahwa dia memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada saudara-saudaranya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, yang artinya dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka jadilah umat Islam ini seolah-olah satu keluarga besar. Inilah yang disebut oleh orang-orang sekarang dengan solidaritas sosial. Sedangkan zakat merupakan cara untuk mewujudkan hal itu. Karena setiap orang melakukannya sebagai suatu kewajiban yang diambil manfaatnya oleh saudara-saudaranya. Faedah yang ketujuh, zakat akan memadamkan panasnya gejolak kemiskinan. Karena kadangkala orang miskin akan marah ketika mendapati seseorang sering berganti-ganti kendaraan sesuka hatinya, berganti-ganti rumah sekehendaknya, dan makan apapun yang diinginkannya. Sedangkan orang yang fakir, orang yang miskin, tidak naik kecuali pada kedua kakinya, dan tidak tidur kecuali pada tikar-tikar dan yang semisal dengannya. Tidak diragukan bahwa dia mendapati gejolak pemberontakan dalam dirinya. Jika orang-orang yang kaya melakukan zakat, membayarkan zakat kepada orang-orang miskin, maka mereka telah memecah gejolak mereka dan menenangkan kemarahan orang-orang fakir miskin. Karena mereka akan mengatakan, kami memiliki saudara-saudara yang mengetahui bahwa kita berada dalam kesulitan, sehingga mereka menjadi lunak hatinya terhadap orang-orang kaya dan mencintai mereka. Sobat muslim yang dirahmati Allah, faedah selanjutnya, zakat akan mencegah kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan harta benda. Contohnya pencurian, perampasan, dan lain-lainnya. Karena orang-orang yang fakir terpenuhi kebutuhan mereka, dan mereka akan memaafkan orang-orang kaya karena orang-orang kaya memberikan sebagian harta-harta mereka. Orang-orang kaya memberikan 2,5% dari emas, perak, dan harta perniagaan mereka, 5% atau 10% dari biji-bijian dan buah-buahan yang mereka miliki, dan pada binatang-binatang ternak mereka mengeluarkan zakatnya. Maka mereka memandang bahwa orang-orang kaya telah berbuat baik kepada mereka, sehingga mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan terhadap orang-orang kaya.